balik lagi di channel YouTube aku, tapi kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama 3 teman aku, ada Yana, ada Kak Mutia, dan ada Zura. Nah, kali ini pembahasannya agak sedikit berbeda. Kita mau bahas tentang isu-isu dan kasus-kasus yang saat ini lagi marak di dunia infotainment Indonesia. Ada beberapa artis sih yang harus dibahas nih menurut aku ya. Yang pertama itu kayaknya yang lagi viral itu, woy, Natalie Holscher. Tahu nggak? Yes. Nah, Natalie Holscher itu kan sekarang kalau nggak salah belakangan ini ya, dia itu pamer uang sekolah anaknya 24 juta. Nah, kakak kan udah punya anak nih. Yes. Oke kan? Menurut kakak biaya sekolah anak itu apa sah-sah aja di-upload di media sosial untuk kesan pamer atau gimana sih tanggapan kakak? Kalau menurut kakak ya, uang sekolah diangkut ke media sosial tuh kayaknya alay banget ya. Iya kan? Karena Iya. kayak nggak perlu semua orang tahu lah kan. Benar. Ada beberapa, kalau aku nggak salah ya, aku baca dari detik.com, Iya. itu netizen tuh malah bilang Natalie Holscher nih norak lah, tukang pamer, Pamer. tukang drama. Benar. Malah ada yang bilang kalau Ryanza sama Rafathar aja biaya sekolahnya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad tuh nggak pernah pamer. Itu kalau nggak salah biaya sekolahnya tuh bisa sampai 400 juta. Iya kan Kak? Sebulan. Capek. Ini 24 juta dia Cuma udah 24 juta kan, kayak gimana lagi? Iya kan? Jadi kayak Bu depan Bu. Iya kan? Seperti gimana? Terus dia pamer yang harga sepatu anaknya itu loh ya, 25 juta uang bulanan dari sekolah. Nggak cukup. Nggak cukup. Iya, harga sepatunya 2 juta ya ampun. 10 juta sepatunya, 10 juta ya. bajunya 2 juta. Ih, menurut kakak kan kayak maksudnya tuh kalau misalnya dia mau selesaikan urusan rumah tangga dia ya udah kan biar aja lah dia berdua. Ya, berdua aja ngapain ini? Semakin banyak orang berkomentar gimana? Atau mungkin dia ini kali menarik simpati. Tapi malah bukan simpati orang yang dia dapat Kak, malah hujatan kan. Yes, benar. Banyak yang bilang kalau kayak apa sih nggak bersyukur, apa sih ini tukang drama, Ya, drama queen kali memang. butuh pengakuan gitu. Iya, sampai dia bilang sama Sule kan, ambil aja semua harta yang udah dikasih kayak mobil, rumah, stop lah kasih uang bulanan untuk Azam. Dibalikin lagi gitu. Iya, dibalikin lagi. Aku bisa kok menghidupi anakku sendiri katanya. Kalau Iya kan? kalau diambil lagi sama Sule itu kayak gimana coba? Kalau aku 25 juta besar, nak bayi aku aja lah kalau kayak gitu kan. Iya Kan 25 juta loh. Iya sih. Kita kan besar tuh. banget. Realistis ya Bu. Realistis aja. Iya betul. Ini enggak 1 bulan gitu. 2 bulan bisa ya. ganti Satu motor 25 gitu. juta. 25 juta. Apalagi anaknya bukan bayi. Balita aja 2 tahun kalau 2 nggak salah. tahun. Ya. Lagian kayak dia tuh beliin anak sepatu harga 10 juta, 2 juta deh kita ya. 10 baju Itu 2 tuh juta. anak berkembang loh, nggak kepake. Iya. Mubazir aja kan. Iya, mubazir. Tapi kan kemarin dia apa? Ada bagi-bagi sepatu untuk followersnya yang punya anak sebesar Azam. Iya. Jadi nanti bisa dikirimin kayak gitu lah. Mungkin aku tuh mensiasati ya dia bagi-bagi kayak gitu tuh supaya dia nggak kena hujat lagi. Betul. Oh baik dia Natalie ini udah bagi-bagi sepatu sama followersnya gitu lah. Kayak masuk akal banget. Itu nggak tersia-siakan lah ya dia beli sepatu dengan harga 10 juting. Malah dia kan bilang kalau yang 25 juta dari Sule itu katanya kan nggak cukup. nggak cukup. Iya kalau dia beli sepatu 10 juta sepasang ya nggak cukup lah kan. Iya lah. Ya Allah, pergi ada di pasar kaget dapat 2 pasang 15 kan. Karena Berapa lu sih tuh Kak sepatu kaget? 25 juta itu dapat modal kenapa? Beda sama istri dia tuh karena ekonomi. Kalau bagi rakyat jelata ya nggak cukup. Rakyat jelata kayak kita kan. Iya. Sepatu Shopee. Ya, tapi kan Soren. dia tuh kena karma gitu nggak sih kayak kemarin. Tapi waktu dia cerai sama Sule itu aku ngerasa memang kayak
Putri Delina anak Sule ini Jahat memang gitu. Jahat, Kalau gitu. dia mamanya Kok ini dicampur. campur gitu kan urusan baik. bapak sama mak Sama mak tirinya tirinya kan. gitu. Rupanya Allah Rupanya memang Hmm. salah ini anaknya. individunya dia lah kayak gitu kan. Iya. bermasalah di dirinya sendiri ya. Karena kan Putri Delina tuh kemarin tuh ada tuh bilang kayak ini nih enggak itu loh, enggak apa namanya? Sifatnya itu Natali. Dia si Putri Delina bilang semua tuh akan terkuak, tunggu waktunya. Tunggu waktunya Nah, iya. Oh, kayak statementnya dia gitu. Iya. Iya. Tambah lang dia lepas hijab kemarin tuh. Rupanya dia lepas hijab tuh karena dia buka usaha salon Iya. atau apa sih? Iya. Ada perbuatan openingnya. Nah, iya Iya. kan? Kata orang kayak gitu, terus ada pula yang bilang kalau dia nih pakai jilbab tuh bukan karena keinginan hati dia, Dia, tapi dipaksa tapi Sule. Sule. Aduh. Gitu sih katanya. Katanya. Tanya kan kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu kan, mantap. Pak Natali baik. 25 juta dari Sule mau kasih ke kami, boleh. Endorse gitu. Iya kan? Mereka Lumayan. 10 aja lumayan. Endorse. Ya juga 25 Mbak. bagi 4 lumayan juga. 25 bagi 4 berapa ya nak? Sekian. Tengah itu ya 606 juta lah, 6 juta Lumayan, 750. nggak usah lah ini. Bagi ini aja lah, 12 aja lah. Iya. 5 juta 750 lah tuh. Gak apa-apa lah bagi kami aja Mbak Natali, kalau Mbak Natali nggak mau apa? Bisa. Dekat rumahku ada lapangan voli, bisa Parkir ya. bisa parkir. Parkir aja. Tapi nggak tahu tiba pohon kelapa ya. Kalau malah nggak bisa. Iya. Harus mundur panjang ya, soalnya buntu gitu kan. Di gang sih. Itu lah. Tinggalnya Niga. Mani. Di dalam gang tapi keluar gang ya surga loh, banyak tempat makan. Oh, keluarga surga. Nah, selain Natalie Holscher nih, Rizky Febian, anak Sule. Nah, dia kan Masih nyambung satu keluarga ya, Kak. masih nyambung nih, kan dia baru aja. Satu keluarga bermasalah ya. Enggak sih, Bermasalah. bukan bermasalah sih sebenarnya. Dia kan tunangan sama Mahalini. Iya. Cuma kan Oh. kita masih belum tahu Ah. Mahalini ini Iya, dia iya. apakah dia ikut Rizky Febian agamanya atau nikah beda agama atau Ah. gimana Iya. gitu kan. Tapi setidaknya ya kita lihat gaya pacaran mereka di panggung lah kan. Udah ada dia mengarahkan ke hal yang Gimana ya? serius gitu. Kan di palungnya. Cim-cim ya. Ya, Itu juga ya. itu juga. Cium pipi. Iya. Rangkul-rangkulan. Pelukan gitu. Pelukan biasa kayaknya kan ciuman Gini kan, nggak gini. tawan Kita aing. mikirnya gini kan, di panggung aja dia seperti itu. Apalagi. Di belakang panggung Hmm. seperti apa gitu kan. Kan kami kan belum punya anak. Nah, kebetulan kan nggak Belum. punya anak nih. Itu dari tadi bahas. Kan kita ada perspektif nih kan. yang lebih senior gitu. Iya, perspektif Kamu- orang tua lah. Iya. Kalau kakak lihat anak kakak pacaran kayak gitu, apa yang akan kakak lakukan? Respon. Marsha, jangan kau pulang. Marsha, masuk pesantren kamu ya, nggak usah ya gitu. Gak boleh keluar. Nggak usah kamu keluar rumah ya, nggak usah kamu main HP ya. Tetap juga dia kayak gitu ah. Bulan depan kamu nikah suruh orang datang ke sini. Iya. Lagi Kalau Rizky Febian ya mau. Ya, kalau sebenarnya mau lah. Gak mau lah. Anak Sule. Lumayan nih dari biasa dulu ya. Tapi kan memang itu sih. terjamin, Kak. Iya terjamin. Terjamin kan kayak anak ketawa. Tapi kan memang kan Kak itu tuh apa namanya? Kalau nggak usah orang tua lah yang lihat orang tuh pacaran kan, yang kayak kami aja kadang Geli. risih juga aja dia pacaran kayak gitu kan Kak, pakai baju seksi lah, nyanyi berdua. Karena figur kan. Iya. Tapi kan itu justru karena dia public figure, Iya. kan harusnya dia memberi contoh ke anak-anak itu. Apalagi Tapi- zaman sekarang itu kan gampang semua diakses kan. Jangan dia ngasih contoh buruk ke anak-anak gitu. Bener nggak? Betul. Bener. Anak-anak zaman sekarang tuh kan nggak mikir kalau sumbu pendek aja nih oh gitu. Subuh beda. Iya bener kan. Maksud itu memang Terbakar langsung Kayak apa gini. gitu ya, berasap. kayak gini. Ah, udah biasa kok kayak gitu kan. Kenapa Oke. enggak gitu kan? Dimaklumin gitu Iya, ya. Iya. menjadi Udah betul. lumrah jadinya hal kayak gitu.
banyak kok kayak gitu gitu, ngapain kita mesti ini gitu. Cuman depan publik tuh biasa aja gitu. Iya. Iya. Terus sih. Tapi kita yang giling-giling. Kalian aja yang masih umur 20-an ya? Ya, Gak usah ya. 21 ya. Lagi aku yang 40-an kayak gini kan yang atas 20-an gini. Shock gitu ya mungkin. Waduh beda. Jelas. Iya emang iya, kalau dia kan astagfirullahaladzim, mau jadi apa orang nih kayak gini nih ya gitu. Kayak nggak tahu tempat kan Kak? Iya, kalau kayak Rizky, Feb, siapa? Febrian. Nah gitu sama mahal itu terserah lah ya gitu kan. Ini banyak piti ya kan. Buat bahasa kan. Enggak bener kan, kan ini kan. Ternotis di daerah kita kayak gini. Tapi kan iya ditiru sama anak-anak, aduh. Bocil gitu ya, peluk-pelukan, naik motor. Malah ada tuh ya salah, ada lah temen kakak, dia tuh hotelier gitu kan, dia ngomong gini kan, banyak loh buat anak-anak itu nyewa apa namanya, nyewa kamar gitu kan, cuman short time aja, buat apa banget, ya gitulah Itu gitu. tanam lah, nggak tahu. Ada aja pertanyaannya. Enggak juga, ada juga yang ini lah untuk ngasih surprise gitu. Oh, yang Oh, kayak ulang tahun gitu. Terus ngasih surprise tapi di hotel gitu ya. gitu lah, kita nggak tahu Jam berapa tuh surprise-nya, jam berapa? kalau udah rame-rame oke lah kan, Iya. kita masih bisa positif thinking. Iya. Dua aja ya Allah. nggak tahu lah apa yang terjadi kan. Traveling. Ya Allah, Dunia tuh semakin gila. gila, kiamat sudah dekat gitu lah. Iya. Tapi untung lah kan, maksudnya tuh kayak mereka tuh memang benar-benar ujung-ujungnya tuh jadi ya maksudnya tuh udah tunangan lah walaupun Iya. belum menikah gitu Iya. kan, nggak ada yang selingkuh atau diselingkuhin lah, semoga kan. Jadi ya kemesraan yang udah diumbar tuh nggak sia-sia kali lah gitu kan, udah kan akan hujat dari orang tuh, jadi udah ya udahlah. Belum bisa Belum kayak ini, gini masih Iya, bisa. tapi kan kayaknya tuh maksudnya tuh kayak masih berarti Ah. udah ada niat baik lah dari kedua belah pihak nih gitu. Kemesraannya tuh nggak sia-sia aja. Oh, kami memang benar-benar saling mencintai. Serius gitu ya. Serius banget. Terus nanti kalau memang menjadi menikah, Nggak tahu. beda agama. Iya. Itu Nah, sebenarnya Itu sih topik yang nggak polemiknya bisa kita gitu. iniin. Iya, enggak usah Tapi diangkat gitu. setuju ya. nggak tentang pacaran beda agama yang nggak cuma artis saja nih yang banyak Mhm. menganut pacaran beda agama? Paham Kayak gitu. kita yang orang biasanya juga kan banyak tuh yang pacaran beda agama. Kayak di Jogja. Menurut Yana, Kak Mutia sama Zura itu pacaran beda agama tuh bagusnya diteruskan atau di-cut sampai situ aja. Kalau aku sih karena batasannya agama dan itu suatu hal yang tidak bisa dipermainkan, Tidak bisa ditawar. tidak bisa ditawar, aku mending cut dari awal. Cut dari awal ya. Hmm. Kakak gimana Kak Mat? Sama lah. Itu kan akan menyakiti diri sendiri. Udah tahu nggak bisa. Kenapa Iya. dilanjutkan? Kenapa Dipaksa dipaksa? kan? Yana dengar-dengar pro ya? Tinggi kan itu juga pacaran beda agama. Enggak. Pro gitu. Ya kan Kan kayak Kenapa pro tiba-tiba ya. gitu ya? Pro tadi kan pas tadi ngomong kita. jangan Karena kan kayak Tapi kita nih udah emang sayang ada sama sih. laki-laki. Iya. Iya. Kita juga sayang kan sama keluarga kita, sama orang tua kita. Iya pasti. Jadi kalau misalnya kita makin lama menjalani hubungan yang beda tuh, kita tuh sakit sendiri kalau kita pilih pindah agama. Kita senang sama laki-laki nih, tapi orang tua kita terluka. Iya, Tapi iya. kalau kita tetap di agama kita bisa sama laki-laki nih. Iya. Jadi kan kita kayak Si Malakama sama-sama. iya kayak makan buah si malakama. Iya, jadinya. kena juga Jadi dua-duanya. kayak menyakiti diri sendiri. Iya, itu kan kakak bilang tadi. Lo tahu tidak bisa bersama, menyakiti Tapi dia diri memaksa. sendiri. Kenapa dipaksakan gitu? Memang wise sekali ibu ini. Entah Pengalamannya udah tinggi. entah mungkin gini nggak Kak, Coba-coba. server lain tuh enggak mungkin gini, aku ingat kata Onat gitu. Onat pernah bilang kayak gini kan di podcastnya dia sama Habib Ja'far, dia bilangnya gini, mungkin Bib katanya karena di server kami udah ke cewek-ceweknya udah makin sedikit Iya. di server muslim kan banyak kan gitu, di Indonesia kan kita mayoritas kan gitu. Iya, orang kan juga
Iya, Onet kan juga Beda belok tuh. agama. Belok tuh. Beda agama dia. Iya sama istrinya. Sama istrinya. Beda. Masih sampai sekarang? Masih beda. Alhamdulillah. Istrinya masih tetap dia dekat. Dia ortodoks ya? Ortodoks Iya. Katolik ya? Dia Katolik. Katolik dia kan, bukan Protestan, dia Katolik dia. Ayah juga. Iya. kan? Mereka agak kan apa tuh Kristen kuno kan orang itu. Itulah. Makanya lah dia podcast dia sama Habib Jafar sama Boris Bokir kan rame tuh banyak Iya, yang rame. Nah yuk bisa yuk bisa yuk Iya, gitu iya, kan. Oke. Itulah. Lojin nak. Ya, Jin. Entah karena kita banyak cewek di muslim kan jadi yang non muslim kenapa server sebelah lebih cantik gitu kan. Iya, dan lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuannya gitu ya. Biasa. Rumput tanggal. Karena di Jawa banyak. Rumput tetangga hijau ya juga sih lebih hijau. Hijau kali memang. Sehat. Gitu. Gara-gara kata-kata sana misalnya agak ngarah-ngarah ke perselingkuhan sih kak gitu. Yang kayak gitu tuh. Boris tuh katanya. Boris tuh kan dia nikah. Aku lupa dia nikah. Aku dulu follow istrinya loh. Mantan istrinya sebelum mereka nikah kan mereka pacaran. Jadi aku follow Boris. Nampaklah aku dia posting sama cewek nih. Boris Aku follow. Irma Purba namanya. Kalau nggak salah dia istrinya. flight attendant ini Sriwijaya. Sriwijaya ya. Sriwijaya. Oh, pramugari. Iya, pramugari kalau nggak salah. Cantik. Pramugari Sriwijaya kalau nggak salah ya. Terus, kan belakangan ini udah lama sih sebenarnya yang kayak orang tuh bilang isu rumah tangga retak gitu tuh waktu di podcastnya Apa Coach Kuy ya kalau nggak salah yang ada Gading, ada Andika, ada Uus. Oh. Ya kan, jadi waktu kan ada tuh kayak Boris nih personanya di Potsku itu dia tuh rumah tangganya retak. Nah, aku ngiranya kayak udah ini baik-baik aja kok karena tengok Oke di setting gitu rasanya. Iya, gitu. karena aku tengok di postingan Boris dia masih ada posting istrinya waktu itu. Istrinya juga masih ada posting dia sama Boris kayak gitu. Terus postingan orang tuh nikah masih ada. Pokoknya kayak gitulah kan. Jadi kan kita berpikirnya itu tuh baik lah. Oh, masih baik nih. Masih Oke baik. lah. Mungkin cuma untuk gimmick-gimmick aja. Nah, sampai ceweknya istrinya tuh diundang ke Potskoy jadi bintang tamu. Nah, jadi di situ tuh kan kayak udah orangnya masih baik-baik aja kok. Istrinya masih mau datang kok kayak gitu. Rupanya kemarin ini memang ada isu-isu Boris nih mau pisah. Cuma kan namanya artis biasa lah ada isu-isu. Sedangkan kita orang biasa aja ada juga isu-isu kan. Gosip-gosip. Di rumor, di gosip, bergibah. Apalagi mesin ya nih. Apalagi artis kan. Sampai lah waktu itu aku lagi baca-baca di matamata.com. Itu tuh Boris Bokir resmi cerai. Katanya udah gitu, resmi. udah resmi dia cerai. Sebelum dia resmi cerai tuh memang istrinya tuh ada live di Instagram apa di TikTok gitu. Kayaknya di Instagram lah. Dia nih bilang kalau memang mau pisah ya udah pisah aja. Aku bisa kok cari uang sendiri untuk anakku. Jelas. Iya di live. Si istrinya tuh bilang kayak gitu. Berani dah. Berarti dia kan Cewek kalau udah tersakiti. Iya, berani. Apalagi iya. itu mancing dari Kok kayak pro gitu? iya cuy. Dia kan? Iya, dari tadi. Ya Allah. Terus kan dia tuh kayak dia speak up lah. Pahlawan. Akhirnya dia bilang ternyata katanya Boris ini bukan cuma sekali selingkuh. Aduh. Udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Tapi nggak terekspos. Gitu. Tapi nggak terekspos. Mungkin dia tuh masih kayak gini mungkin ya. Cewek sayang udah punya anak gitu ha. Iya Jadi sih. kayak dia tuh kayak masih mau kasih kesempatan lah sama suaminya gitu kan. Tapi mungkin udah dikasih kesempatan demi kesempatan pun suaminya masih kayak tit gitu. Kayak yang Itu si penyakit. Iya. Pasti dia bakal kayak yang si kemarin viral itu. Piring. Aku selalu. Kayak yang aduh mau ngomong tapi Iya Allah. Jadi siapa itu si Boris itu selingkuhannya? Selingkuhannya tuh gak tahu, tapi karena dia belakangan sering podcast sama Angel Karamoy. seksi.
Janda kembang. Ya, iya kan. Kembang kali tuh. Bedanya aja sama Aduh. Stephen Rumangkang, Rumangkang. Rumingkang, siapa Rumangkang? Rumangkang kayak gitu lah. Steven R pokoknya. kan R. Ya, Stephen R. Dulu pernah pacaran sama siapa? Mary Beth. Siapa tuh? Iya, berarti udah tua ya. Dia pasar moon. Udah pasar pun. Iya, nyanyi dan pasar moon loh pacarnya si Bulan dan pasar. Vanessa. Stephen Rumangkang itu sebelum sama si Angel Karamoy. itu pacaran sama Mary Beth. Mary Beth itu penyanyi Filipina. Nggak tahu dong. Nggak tahu. Tinggi. Tinggi standar berarti Stephen Rumangkang. Iya. Duitnya banyak. Angel. Judi. Ramai-ramai ya. Angel Karamoy. Yang Bajunya setipis itu. Iya kan. Iya kan, di kolam renang. Di tepi kolam Di kolam renang. renang. Maksudnya tipis sekali. Suruh apa bang? Jarang kebencian tuh loh Pak Imut. Terus kan, Ya Allah. jadi mungkin karena istri Ya juga Allah. capek, Ah. cewek kan capek dia overthinking kan, Ya. jadi mungkin itulah rupanya setelah orang ini resmi bercerai pun Iya. itu tuh bukan si Irmani yang ngurus perceraian tuh, si Boris nih. Jadi nggak tahu lah entah siapa yang mau pisah nih. Berarti kayak nggak tahu juga sih gitu. Iya kan, entah siapa yang mau pisah entah lah, entah si Boris Boris nih, Entah entah si Irmanya yang istrinya. mengas dia. Irmanya yang Irmanya Ya kau aja lah yang ngurus gitu semuanya gitu. Karena kau yang salah ya gitu. Iya, itulah. Bertanggung jawab lah kau. Mungkin katanya. Itu Irmanya juga pas sempat dia bilang kan kalau misalnya karena itu tuh terbuka karena di podcast juga Boris nih bilang kalau mantan istrinya pramugari. Dia lagi ngomong nih sama pramugari, tapi aku lupa siapa namanya. Dia lagi ngomong sama pramugari. Jadi Boris nih paham betul lah tentang pramugari. Ya kan karena istrinya mantan istrinya kan Iya. pramugari. Iya. Jadi entah dari Tidaknya. orang-orang YouTube dia tuh yang bilang, entah dari si bintang tamunya nih yang bilang kayak kok tahu ya tentang Pramugari dunia gitu. pramugari Iya. gitu, flight attendantan. Oh. Itu barulah dibilang sama Boris, kan mantan istri saya ini pramugari. Dari situlah potongan-potongan tuh masuk ke TikTok itu yang bikin viral. Jadinya Irman yang klarifikasi. Banyak yang nanya sama aku tentang gimana hubungan aku sama Papa Shalom, katanya gitulah. Akhirnya dijelaskan lah semuanya tuh Boris yang ngurus di Pengadilan Negeri Bandung kalau nggak salah. Bandung ya. Habis itu dia tuh live di Instagram. Dia tuh sebenarnya tuh dia nangis Kak di live Instagram tuh kayak menceritakan Curhat lah ya. curhat. Cuma dia tuh sebenarnya tuh dia nggak mau nangis. Cuma kita kan nggak tahu hati orang kan. Nggak tahu setelah cerai itu dia bahagia atau setelah cerai itu dia makin ya namanya kehilangan lah, kan. Dia bilang lah kalau misalnya si Irmani dia rela nggak kerja supaya bisa ngurus anak si Boris ini lah kayak gitu. Aduh. Dia rela lagi melepaskan Karirnya gitu ya. Perempuan memang kayak gitu ya, selalu mengalah sama Karena keadaan. karena kita di negara patriarki Kak. Semua Iya. cewek aja gitu Iya. kan. Aku rela kok di rumah aja gitu kan. Iya. Padahal kan mengorbankan impian Karir dia. dia. Sebenarnya itu nggak mau Dreamsnya juga dia. dari situ. Iya kan. Tapi ujung-ujungnya perempuan yang kena gitu. Udah kayak gitu tuh istri yang mengalah gitu kan, berkorban karir apa segala macam. Taunya laki-lakinya kayak gitu. Kayak si yang vokalis band apa band ya? Ya band ya Kak. Dia juga punya band. Iya. Oh enggak sih, yang kemarin yang viral itu yang istrinya bercadar tapi lepas Iya. cadar, kayak gitu juga tuh mah. Iya. Sama juga kan, dia penyanyi tapi juga ngelepasin karirnya dia punya suami gitu. Girl band yang Girl band, girl group. Girl band. maka pelafalannya jago banget. Harus agak tenang. Iya, tapi kan aku nggak pernah menyangka deh Si Virgon. Fir'aun Allah, maaf ya, Virgon tuh Virgon dia
kadang menurut dia pleset gitu. Virgo tuh aku nggak nyangka dia selingkuh. Karena kita dengar lagu-lagunya Way romantis sekali. Pasti selingkuh. Aku selalu bermimpi tentang Dan ternyata cantik. hari itu bersamamu. apa? Ayo, Coba lah berdua ini. tak usah gitu. Nggak copyright nanti nih. Itulah kan dia tuh kayak istrinya cantik loh, spek bidadari, Cantik banget. putih, cantik. Aku diselingkuhkan. Selingkuhnya pun kayak bukan sama yang ini malah kan. Cewek-cewek itu boy. Cewek. Tapi muda. Muda. Dia cantik banget loh. Kak, kita nggak tahu Kak, laki-laki tuh mungkin laki-laki gimana? Gimana pendapat laki-laki? Tulis pendapat Hah? kalian laki-laki ya. Apakah spek seperti seperti Inara kurang bagi kalian? Jadi mau seperti apa gitu ya? Setidaknya kan kalau kita mau yang spek Selingkuhnya bagus, gitu ya. spek yang lebih bagus, kita selingkuh, spek yang lebih bagus. Setidaknya Oh, lebih banyak kan? yes, Atau Tapi yang kita nggak tahu. Kan cewek ya. Iya. Kalau di sisi aku, misalnya cowok. cowok nih. Nah, cowok nih, cowok. Cowok yang selingkuh Enggak, misalnya gitu. Cowok nih, ini aku cowok. Terus entah mungkin aku dapatin di cewek yang ini dibanding sama si Inara ini, nggak dapat di Inara, jadi dapat di sini. Iya. Bisa aja. Ya, tapi dia itu Tapi itu menurut aku. Iya. Iya. Tapi kan kalau misalnya dia cuma karena misalnya Inara ini punya 85%, yang selingkuhannya ini punya 15%. Yang 15% yang dia nggak dapat dari Inara nih, dia dapatkan dari cewek tuh, dia beralih ke cewek tuh, dia rugi karena dia kehilangan 85% yang punya Inara nih gitu. Dia udah berapa lama sih? Rumah tangga? Nggak tahu. Anaknya berapa? Anaknya udah Tiga. antara 2 sama 3 kalau nggak salah. Iya. Iya, Yang gede aja sih apa sih? Karlo udah besar. Ya gede kan. Kenal ya kalian? Enggak sih Kak. Kemarin, tadi kan saya bilang ada lapangan voli dekat rumah. Dia dulu di samping situ. Ada jual nasi goreng. Pola bekel lah. Bekel. 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 Bekel tuh makanan yang dibawa di rumah loh. Tapi ya Allah, mungkin tuh receh laki-laki Bekel. mungkin si laki-lakinya itu mungkin Bilang aja lah Kak namanya Spirgon. Virgon itu mungkin sudah terbiasa dengan yang disajikan oleh Inara. Waduh. Buat apa? Oh iya, Bosan. boring. Dan jenuh. Jenuh, gitu. ya. Apalagi kan ini ya ibu-ibu kalau udah punya anak beranak 3 itu pikiran kan udah nggak ke ini lagi gitu. Kayak Ini- ke ini hubungan mana? apa kayak Aduh, udah kurang gitu pasti mikirin. kayak permak laki-laki itu kurang gitu ya. Nah, iya. Mungkin si kawan Mungkin dia pengen tidak digituin merasa gitu. Iya, diperhatikan gitu dengan kan, ya. Apa-apa yang diutamakan Anak. Tapi kalau aku sih emang iya sih. lah tuh Anak yang nomor 1 gitu kan. bukannya seharusnya laki-lakinya yang malah perhatian sama istri kan. Iya. Karena ngurusin anaknya gitu. Masa pengen diurusin juga gitu. Ya, itulah pentingnya komunikasi. Itulah susahnya di perempuan. Iya. benar. Denger. Apa nih kok dendam lagi? Kesel. Sudah ini ya. Kenapa hanya perempuan yang boleh? Kenapa hanya laki-laki selingkuh? Kenapa nggak perempuan selingkuh lah kalian gitu? Enggak juga sih. Enggak ya kayak. Karena kalau kita selingkuh nih, karena kalau kita selingkuh Kak, kita dihina, dihujat, dicaci Kayak gitu. Gisel lah kan? Kok sebut merek. Ya kan kayak Gisel tuh. Iya. Ya kan kita nggak tahu dia selingkuh apa enggak. Iya, cuman kan katanya video-video yang viral tuh Iya. video suur. Video berapa tuh? Video berapa? 19? 19 ya. Oh 9 detik Mas. Gitu aja ya. Kayak gitu kan. Nah, 19 dia masih ada lah. Ya walaupun set ya ada Iya. lah. Kayak gitu kan. Tabu kan kalau perempuan gitu. Kayaknya juga, tapi banyak juga yang bilang kan kalau Gisel tuh itu sama si apa tuh masih jadi istri gading. Oh iya. Ya kan? Iya. Masih jadi istri Pas gading. dia lagi ada acara apa gitu. Oh maksudnya dia kasus tuh masih di istri gading. Iya. Ah, kok lama kan? Lagi beda itu kan, beda kota kan.
Kayaknya Kalau iya. nggak salah iya sih. Dan itu dia lakukan di kamarnya. Kamar orang tuh. Iya loh, boy. Iya kan? Nah, maksudnya aku juga kan nonton. Iya. Jelas. Apa lihat loh, boy? Lihat. Maksudnya itu kan kayak buka. Yang samanya itu kayak dari Oh. gordennya, dari Oh, ada teori-teori Iya, netizen. konspirasi, cocokologi. Cocokologi. Dibandingkan dengan postingan-postingan dia gitu. Karena netizen kan paling intel kayak netizen Indonesia. Mantap kali. Kalau Amerika punya FBI, kita punya netizen. Netizennya keluar semua. Iya. Terbongkar semua. Kayak bapak-bapak kemarin tuh kan yang terbongkar. Yang mana? Itu yang pajak-pajak. Itu kan gara-gara netizen Aduh, itu. kenapa ada Menteri Sambodo? Iya, aku udah bilang. Kan gara-gara netizen tuh Kak, makanya tapi Iya sih. salut Dia sama siapa ya? netizen Indonesia. Siapa? Mario Dandi. Aduh, kena lagi. David Ozora tuh loh. Aduh, mampus lah aku nih kena. Ya Allah, subhanallah. Cari anti-fake. Ih, jangan. Iya, Kita takut banget kita semua kali yang diincar. iya, tapi kan aku yang ngomong. Kita pemancing. Tapi yang mancing kan pelan. Iya sih. Dia nggak bisa tahan diri. Keceplosan. Iya, tapi kan katanya kan Rafael tuh dia nggak mau bayar apa gitu. Restitusi. Restitusi. Nah, ya. Restitusi. Maaf ibu, maaf ya, Bu, ya. Iya. Ya maaf ya, ngegas kak. Oh, enggak. Restitusi itu kan Ya. kayak uang ganti rugi kan kak, uang ganti rugi ke keluarga korban. Nah, Rafael ini dia nggak mau membayarkan itu tuh ya, untuk Mario Dandi ini. Terbongkar semuanya gara-gara tidak mau. Dia nggak mau, jadi orang pun bilang kayak gini, kayak lebih sayang dia sama uangnya lagi Iya. daripada sama anaknya. Jadi pada kepo nih. Iya, pada kepo netizen. Iya, pada kepo netizen. Makanya dikulik-kulik. Iya, dikulik-kulik akhirnya ketemu barangnya. Nah, ini udah lah, boy. Orang kan udah. udah sidang lah, udah sidang kan, cuma membayarkan restitusinya tuh Nggak mau dia. Ini dia nggak mau keluarkan uang sepeser pun untuk bayarkan ganti rugi Mario Dandi ini ke keluarga si David Ozora. Nggak Jangan. mau dia. Jadi dia ini kayak orang tuh bilang kayak dia tuh lebih sayang sama uangnya daripada sama anaknya. Sama lah kayak siapa penyanyi Kasmaran tuh juara tuh. Ande. Ikan mambo. Ikan bambu. Dipelesetkannya dia aja dah. Mambo. Mambo. Nyanyi ya kan. Dia centil Apa lagunya? Aduh. Yang mana ya? Siang dan malam. Oh iya. Dadah. Oh iya, itu. Editor senyum aja. Tingkat mampu. Jangan bayangkan ikan mambo dulu dengan sekarang, teman. Iya. Iya kan Bukan beda. centil loh sekarang. Beda. Sekarang apa, Kak? Kok di sana? Dia di Indo. Udah. Dulu dia kan jadi pengamen ya. Di Amerika. Nah. Habis itu udah balik ke sini di lelang-lelangnya semua barang isi rumahnya. Dia di Amerika. Lelangnya jadi ada duit. pengamen. Iya, gitu. Gembel di Qatar. Iya, kaya. Di Qatar 1 M bisa di gembel. Iya, Kita di apa, Kak? Disubsidi sama pemerintah. 3 bulan aja. aku mau. Nah. Gembel. 3 bulan. Yuk, Mau keluar negeri ke Qatar apa kerja? Bilang kayak gitu. gembel pulang-pulang beli Alphard gitu kan. Ih, Alphard rumah, apa lagi? Beli Banyak. tanah, beli sawit. Jangan lupa simpen uangnya buat sekolah anak. Sawit, investasi. dia ibu ini Iya. adalah salah satu contoh ibu yang bertanggung jawab dan menyayangi anaknya ya. Itu. Aduh, nak, jangan dengeran ya di rumah. Nak. Iya. Tapi kan tingkat mampu tuh dia tuh merasa dia tuh dirugikan karena anaknya nih melaporkan suaminya nih. Bukan melaporkan sih, Oh, kayak enggak. Tahu kan? Tahu. Nah, bukan melaporkan ya, maksudnya tuh kayak gembar-gembor ke sana sini kalau dia pernah dilecehkan Iya. sama suami Pinkan Mambonia sama bapak tirinya. Pinkan Mambonia ngerasa dia dirugikan. Terus sekarang hubungan dia sama anaknya gimana? Anaknya kayaknya pulang ke rumah. Takut pasti. Udah ABG atau berapa sih? Udah gede.
Ganti ya. Heeh. Dia kan speak up baru-baru ini. Kayak bule-bule gitu kan kayak Di podcast kan Kak? Di podcast siapa gitu. Anaknya dari yang mana kan? dia kandung aduh suami Sama pertamanya suami kayak pertamanya. Aku nggak tahu lagi ya? namanya siapa. Sebelah searching. Jadi suami bapak sambungnya ini yang ngelecehin dia. Ah, Iya. iya, sebenarnya ya kalau kita perempuan nih kan, terus bercerai, menjanda kan, pasti kan Iya. kita pengen cari pendamping gitu kan. iya Sebaik-baiknya sih emang nggak usah. apalagi Apalagi kita punya, saja apalagi kita punya anak perempuan kan, Iya. gitu kan kita nggak tahu sayangnya laki-laki tuh kayak gimana gitu kan. Entah cuma sayang sama kita aja Iya. gitu, sama anak kita. Kebanyakan sih kayak gitu Dan laki-laki. salah kan. sendiri juga sih. Masa handuk-handuk? dia Dia kecil Enggak, dia masuk kamar mandi loh Kak, Dia, dibilangnya. enggak, dia waktu dilecehkan itu umurnya berapa? Hah, dari dilecehkan kamu nggak tuh. tahu lah pokoknya dia Nggak dilecehkan dari denger. 2018 sampai 2021 21 dia tahu 2021 Berarti dilecehin. mas udah gede juga lah ya. Udah gede dong Kak. Dia aja waktu di podcast tuh dia udah bukan remaja lagi, udah dewasa lah. Mungkin seumuran aku mungkin ada gitu, atau di bawah aku berapa tahun. Enggak mungkin lah. Mungkin sih. Mungkin sih. Dan Pinkan Mambo gua ada berapa Kak? Kelahiran 2000 ya? Enggak, di bawah. si Michelle ini kalau nggak salah dia 90. Kenapa? 90 dong Kak. Lahiran 90. Maksudnya tahun 90 bukan tahun tahun bukan tahun 90, tahun 90-an. Oh, 17 tahun sekarang gue 17 tahun berarti dia 2018 Oh my god. sekarang. Wah, itu mah bukan 11 tahun. pelecehan lagi, itu namanya kekerasan. Iya, pedofilia. Iya kan? Kekerasan apa? Kekerasan iya, asusila pada anak di bawah umur. Dan iya kan Iya, di bawah umur itu pasti anaknya juga diancam sama bapak tiri itu. pasti. kayaknya Kalau kamu kalau ngadu sama mama kamu kan mama kamu inilah ya nggak bakal selamat Bisa. kamu juga. Dia bisa apa sih anak kecil Iya, gitu. anak kecil. Dan dia juga anak pertama ya. Anak pertama. pertama Nah, dia perempuan anak kali ya. kedua. Tapi Anak kedua. kedua kayaknya anak kedua. anak kedua anak pertama kok Ya. Dan dia perempuan juga kan. Ya, Tapi itulah kan lagi-lagi kayak mama perempuan. Kayak Pinkan masa merasa dirugikan kayak gitu. Iya. Apa dia nggak mikir masa depan anaknya? Anaknya berani speak up gitu aja Walau udah walau Kak. udah bagus banget kan Iya. speak up ini ya trauma itu kayak gimana Iya. coba, kan? Melawan traumatik orang dia orang gitu. kan takut-takutnya kayak paranoid sendiri jadi Iya, kan kalau iya. gitu tuh trauma kayak gitu tuh Nanti ujung-ujungnya dia bilang kenapa nggak ditolak gitu. Kenapa pakai baju seksi gitu. Karena kalau otaknya udah kena kan nggak ada hubungan sama baju kan. Kalau memang dia udah rusak. Kalau setannya udah datang kayak Iya. gitu, mau kayak gimana mau tutup kayak gini pun tetap aja dia ini kalau otaknya udah Kesana lah kalau arahnya gitu. kalau setannya udah datang bener kan. Iya bener banget. Itulah. Lagian mama sekarang dia si Pinkan tuh masih sama suaminya. Masih. Ya ampun. kalau nggak salah Berarti- dia udah masuk penjara dah suaminya Berarti Pinkan tuh termasuk tipe perempuan yang bucin juga kali ya? iya sih Sampai kayaknya. nggak mempedulikan anaknya. Iya. Kan dia awalnya dia nggak percaya gitu nggak sih? ya tapi dia pun bilang dia nih nggak berpihak sama anaknya ataupun sama suaminya Oh, dia pengen jadi Gitu bukti katanya. konkretnya gimana gitu. cuma kan orang kan banyak yang menyayangkan kan Iya. kayak gitu bukan kayak anak kau nih ada jelas-jelas dah dilecehkan sama suami kau dan suaminya juga udah masuk penjara Iya. kena vonis 9 tahun 6 bulan kan udah jelas-jelas salah kan Iya. kenapa kok dia bilang dia nggak membela Masih- anaknya gitu. Masih ragu juga gitu. iya Berarti ibunya nggak kenal anaknya. Nggak dekat. Nggak Hubungan deket mungkin emosionalnya nggak deket. Iya, berarti. ada. Kakak yang udah punya anak pasti tahu kan emosional kayak mana kan gitu. Tiap malam bertanya sama dia, kamu ngapain hari ini? Dia pun cerita gitu, bikin nyaman aja. iya Diposisikan diri tuh kayak temen aja. Kayak tadi malam dia nanya, boleh pacaran nggak? Menurut kamu gimana? Marsha Iya, dijawabnya kan gini. Oke. Terus ditanya lagi pertanyaan kedua nih yang bikin ini Emosi. emosi. Manfaat pacaran tuh apa sih? Bunda? Astaga. Menurut kamu gimana? yang tahu seru-seruan apa aja. manfaat pacaran bisa tulis di kolom komentar Iya. Tahu nggak anaknya? Dia jawab sendiri, menambah isi rekening dan dosa kan. Kamu tamat SD besok langsung masuk pesantren ya. Nggak bisa nih kamu masuk sekolah umum, sekolah agama pun SMP IT pun nggak bakalan aku. Kayaknya dia ada apa tuh Kak, scroll apa sosial media terus muncul Atau gitu dari pertanyaan kayak teman-temannya gitu. sih, ya.
Dia kan sebenarnya kan dia masih kecil, umurnya Kepo masih 10 dia tahun, tuh. tapi udah kelas 6, teman-temannya semuanya udah 13, 12 umurnya. Cepat masuk ya. Cepet masuk, jadi ya udah kasih pengertian aja. Tapi Iya. sih nggak pernah ngejudge, cuman bilang menurut kamu gimana gitu. Iya. Biar dia jawab sendiri itu. Bermikir Dibalikin juga. lagi ya. Ya, Karena kan kita juga biar bisa sharing lah setidaknya itu. Ini ada pertanyaan nih, menurut kan kita juga harus tanya apa Pendapat dia. pendapat dia, Iya. sudut pandang dia gimana. ya maksudnya supaya dia nggak takut cerita sama kita aja. Iya, iya. Iya. Kalau dia udah merahasiakan sesuatu dari kita itu udah bahaya. Juga di parenting ibu. Iya dong, aku walaupun seperti ini, Mantap memang dia dunia Mantap bukan jempol kali. ya, kaki aku di bawah. Karena jarang kan Kak bisa ibu open minded gitu dengan pertanyaannya kayak gitu. Biasanya kalau aku sih sama si Mars sama dia itu cuman gitu aja sih, kayak temen aja sih sama mereka, nggak ada kayak bunda sama anak. iya. Karena ngomong sama orang tuh pakai aku kamu aja. Itu kalau kayak di Amerika sana ya pakai nama dia Iya. anaknya cuma emaknya. You. Jangan. Kalau itu kurang ajar. Iya, kurang ajar sih. Tapi ngomong-ngomong parenting kan, Aku gini mam gitu kan. Aku gini banyak mama juga sih gitu. yang bilang kalau parenting yang paling banyak sih yang bilang kalau parenting Rachel V-nya. Tahu kan Rachel V-nya? Tahu dong. Banyak sih yang pro kalau parenting dia itu bagus, katanya gitu. Terlepas dari sekarang dia kena hujat semenjak Skandal. dia buka jilbab lah. Dulu kan dia nggak berhijab, terus dia berhijab, habis itu dia ada Cerai. masalah rumah tangga, dia lepas hijab baru Iya. cerai, kayak gitu kan. Kayak Natali. Jadi kayak, Iya. tapi kalau Natali dia udah cerai dulu. Iya, baru dia Kalau lepas Rachel hijab. ini dia buka hijab dulu kalau nggak salah, Baru dia cerai. Nah, itulah banyak juga yang hujat-hujat dia sekarang, karena banyak yang bilang kayak, apalah Rachel nih kayak ABG, kayak gitu, terlalu mengumbar gaya pacaran dia sama pacaran yang sekarang. Oh gitu Gitulah. bucin Iya, gitu bucin ya. banget. Kan sekarang ini setiap apapun yang dilakukan Rachel tuh dia selalu kena hujat, kayak Natalie Holscher juga. Digoreng sama netizen terus Iya, ya. yang paling bikin dia kena hujat tuh karena dia kabur karantina corona itulah. Oh, ya. yang Iya. itu ya, dia pulang dari mana Tahu, gitu. tahu, kan. tahu. Kan? Iya. Iya. Itulah. Pasti. Tapi dia tuh kalau misalnya dia dibilang dia mau ketemu anaknya tuh bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Iya. Cuma kan kalau misalnya seorang ibu pasti dia mau ketemu sama anaknya. Cuma kan setelah itu dia ada party di Bali. Oh, Ulang iya. tahun dia kalau nggak salah. Ada party di Bali. Iya. Nah, disitulah dia kena periksa kan. Mhm. Disitulah orang banyak si paling sopan, si paling berhak bahagia. Iya. Bunda juga Nah, berhak berhak bahagia. bahagia, iya. Itulah kan. Itulah. Apa ya, mantan suaminya siapa? Si Okin itu. Ya. Ada kemarin baca postingannya. Postingan apa ya? Di Instagram, di akun gosip gitu kan. Mereka double date mantan. Iya. Mereka ada mantan date. suami mantan. Oke, sama Regina. Drama Regina Phoenix. Iya. Dia sama? Ya, nggak Saling. tahu. Oh my god. sama Wow, saling. open Iya, minded sama sekali. sekali kali kan nggak tahu gitu, cuma lihat ya kan si Di akun Rachel gosip. V-nya dan Okin double date Double dengan date. pasangan masing-masing gitu. Tapi bagus juga sih, tapi dia ke anak kayaknya nggak, kayak ke anak kayaknya bagus sih ininya. Kalau parenting dia bagus sih. Iya. Tapi ada sebagian bilang Nia Ramadhani sih Yang bagus. parenting bagus. Paling bagus. Iya, dia juga kayak kita tahu lah kan kayak mana banyaknya uang keluarga. Oh, Bakri. Kan beli sama Bakri itu kan. Oh, gak nonton. Nia Ramadhani kasih sini doang. Tapi ya itu bilang dia Endorse minum makan gitu kan. Kan kebanyakan. 1% aja udah alhamdulillah kan. Satu pertemanan kita. Berapa tahun tuh Kak 1% dari hartanya doang. Lanjut Bu. Ini lagi yang buka. Bagus. Kebanyakan yang bilang. Oh iya sih. Dan aku baru tahu selfie-nya Aku kurang tahu sih. Itu baru tahu sih. Rachel V-nya tuh bagus nih parentingnya katanya. Cuma juga dia bilang kayak gini sih, yang waktu itu dia bilang masalah Okin si Niko, mantan suaminya kan. Mungkin dia gagal jadi suami yang baik, tapi dia nggak pernah gagal jadi Jadi ayah untuk anak-anaknya. Kata?
baterai cowok. Berarti bagus, masih bagus hubungan. Hubungan dengan orang komunikasi tua. mereka masih bagus. Anak-anaknya kan lucu-lucu juga kayak gitu. Siapa namanya? Sabiru. sama Sabiru. Capa. Cafa ya. Capa. Sabiru Siapa juga. sih lucu? Sekali kan memang. Mana diajak ribet lagi kemarin. Capa yang untuk itu. Apa sih? Ih, garing deh. Apa sih? Itu yang di perkakas dapur. Apa Capa? Capa. Nah, apa sih namanya? Yang apa sih, nggak tahu kan kak? Oh sedangkan kak itu bahasa apa sih kak? Capa Minang ya? Iya kayak. Bahasa Minang kalau nggak salah tuh ya. Kayak gini ya. Untuk apa tuh ah? Kalau apa namanya? Sama kayak baskom apa sih? Jangan sama kayak baskom gitu tapi versi kecil. Oh ah, Yang mana sih? nggak tahu. Kita orang mana Zura? Kita orang tit gitu kan, yang kawalannya tuh kan kita. Orang mana ya? Orang gumbur. Tapi kan maksudnya tuh kan kita kayak senang juga lah kan orang yang dulunya suami istri udah pisah tapi komunikasinya masih baik. Iya. Ngurus anak masih satu. Iya, masih satu suara. Kalau Ayu Ting Ting sama Sama si botak Enzi nggak berani bilang namanya. gak apa-apa. Masih keluarga itu kan. Hah? Masa apa Nama kak? siapa nih? Ada deh. Aku nggak tahu serius. Angie siapa? Politik nih. Nah, enggak. Nanti skip yang Oh, lain. oke, nanti aja kalau gitu. Si botak lah bilangnya. Aduh jangan. Enzi. Oh, si botak boleh. Si botak. Jangan lah, itu kayaknya terlalu E. ini. Angie aja lah ya. Angie. Angie. Baskoro. Emang itu. Iya salah. Iya itu Baskoro. emang itu namanya. Angie Baskoro. Oh, keluarga Baskoro. Nah, Enggak. Angie Oh, enggak. Baskoro Hendarso namanya. Hendarto kan. Hendarso. Keluarga tahu Ningrat lagi ini. lah. Susah kan namanya? Iya, Ningrat pokoknya ya? Angie ya. Dia ini anggota keluarga apa dia? Bapaknya kan nggak salah dulu. Orang kepolisian lah. Oh iya kan karena namanya Iya. Hendarso, Hendarto, Hendarko, Hendarno itu lah namanya. Iya. Terus hubungannya dia tuh kan kalau Rachel Fenya sama si apa? Suaminya siapa Si namanya? suaminya Okin. Itu cerai kan tapi masih komunikasi baik-baik. Kalau Angie sama Ayu Ting Ting ini kan udah enggak Ya gimana dari dong? dulu kan. Orang cuman nggak nyampe sebulan kan hidup bersama ya. Iya sih. Dan disuruh tes DNA juga kemarin tuh. Iya, sama ya Allah. siapa yang- Bayangkan kakak sama sama laki. Siapa yang Nggak sakit hati bukan Terus gitu. sekarang pengen ketemu. Iya. terus pengen ketemu ya Ya, kakak. salah sendiri lah. Gembar-gembor di sosmed bilang Iya. kalau kangen sama Bilqis cuma lihat di internet apa tahu marah ke sudah Tes DNA. Buat berdua tapi pengen tanggung jawab sendiri. Nggak Agak perlu kesel ini sebenarnya. diumbar ke medsos tuh langsung aja datang Ke rumahnya, iya. sama tempatnya rumah. Kalau Iya nggak pindah dia kan kak dari lama sampai kalau sekarang. memang dia benar-benar dari hati Iya. dia tuh dia mau ketemu anaknya Iya. kan. Datanglah ke sana kan mungkin sekali dua kali ditolak gitu. Iya. Iya, kalau kita gigi kan gigi pasti luluh lah hati. Dan pertanyaannya juga kenapa baru sekarang dia dateng gitu. iya Aku nggak tahu juga sih. anaknya udah cantik anaknya pintar ya cantik banget kan. Disuruh tes DNA kan, akhirnya dikasih sama Tuhan kan mirip dia Kok kan. mirip Iya kali? mirip banget. Terjawab. Sudah. Apa yang mau tes DNA? Kadang-kadang laki-laki enggak jadi dia nanti aku diserang. Enggak kak, enggak semua laki-laki gitu katanya. jangan Mirip kak, mirip Angie. Mirip banget loh ya nah. Aku coba ya, Angie Bilqis. mirip kali dia sama ini kayak itulah kan Tuhan tuh kayak mengasih Adil. nampakkan kan ya biar aja lah dulu biar aja si Ayu Ting Ting ini sakit dulu sampai-sampai kan Boy William juga diwawancarai itu sama wartawan. Soal Ya, karena Bilqis. kan Boy William kan sempat dekat juga Dekat, sama Ayu iya. Ting Ting, Iya. dirumorkan juga ada hubungan Iya. gitu kan. Itulah sampai si Boy William bilang jangan diganggu lah karena dia hidupnya sekarang ini Sudah bahagia tenang, gitu. gitu. Betul, Jangan memang. diusik lagi lah. Kasian juga kan kalau misalnya diusik terus. Udah capek batin, udah Iya, digituin, dia udah senang-senang nih, dia udah bahagia. Tiba-tiba dia usik-usik udah pakai melampaui. iya pakai hal-hal pakai masalah-masalah basi kan, masalah-masalah Basi lama banget. kan. Mhm. Tahu untuk cari panggung, tahu untuk apa, tahu untuk kasih-kasihan orang. Makanya, Bang,
Lain kali jangan gitu. Siapapun lagi luar sana gitu kan. Iya. Kan itulah. Gak bisa kan ketemu anak. Kasian deh lo. Kasian. Itulah kalian. Maut baru nyari. Oh ya Allah. Sakit Sakit sih, kali bulan jangan sakratul pertama. maut Kak. Lebih ke waktu sakit tuh udah tua nih gitu, sakit tiba-tiba pengen keinget anak gitu. Dia belum nikah kan? Udah. Ya. Berapa kali? Udah berapa kali itu Kayaknya nikahnya? istri ketiga enggak Kak? Iya. Istri ketiga. Ayu Ting Ting itu kan, terus yang mantan istrinya siapa? Oh iya iya iya. Siapa yang orang Palembang itu lupa kak, sekarang sempat deket pula dia sama guru. Siapa? Siapa? Orang Palembang siapa? Siapa namanya itu? Yang sekarang nikah sama Cita-Citata itu siapa? Oh, Yang aduh. Itulah Yang siapa? itunya mantan Vanessa ini. Iya. Didit. Enggak. Didi. Iya. Kan Didi siapa? Jadi keempat. Didi keempat Nah gunung. gitu lah dia itu kan. Nikah Angie itu Mahardika. Iya gitu nggak tahu lah. Oh, Didi Mardika. Mantan istrinya Angie itu Cita-cita sempat suami. deket pula sama itu. Entah nikah entah apa nggak tahu juga sih. Dilukis. Pokoknya udah ini juga sih. Wow. Udah lebih lah dari 2 kayaknya Udah ada anak istrinya. Ya, kayaknya yang sekarang ini ketiga nih kayaknya. Kayak nggak tahu lah kak kalau dia punya anak atau gimana ya. Dia belum ada lapor ke Iya, camat ke kita. mungkin kakak. Oh, iya udah nikah dia. Emang udah nikah? Udah. Udah ya? nikah dia. Siapa? Si Angie. Ah, tuh Kak, mirip kan? Dia sama bapaknya. Mirip loh Mantannya bapaknya. mirip banget. Iya, mirip bapaknya kan? Si ini. Ya dijawab sama Tuhan tuh langsung tuh. Enggak, ini bukan yang ini, Ini loh. sama yang di bawah tuh yang pas itu. Iya kan? Iya sih. Mirip banget. Mirip banget sama bapaknya. Kan heboh itu kan. Udah cantik ini. Kasian loh dia tuh nikah cuman 2 minggu melahirkan sendiri. Tiga minggu Kayaknya ya? 21 hari. Ah, Nikah 3 minggu. iya. Melahirkan sendiri. Membesarkan Dan nama bapaknya anak. pakai Dan sendiri. untungnya keluarganya Support sekali tuh ayah Ayah Oja. Iya, Ayah Oja. Sama Umi. Umi. Umi Kalsum. Iya, makasih. Iya, makasih kan? Emang iya, masih untung dia ada. Gak bisa dia sekarang kemana-mana biar dia seliburan. Ngomong-ngomong masalah Orang tua. Umi kan, Umi ya. enggak ngomong masalah Umi kan Apa tuh? dengan halilintar nih. Deh. Anak-anak Umi. Kan kemarin Ini? seriusnya beremah. Oh gitu. Umi ada Umi. Oh, Iya, Umi Abi. Oh tahu. Hah? Mama, mami. Mami kan Yang adik-adik di bawah nggak sih Kak? Oh, Ya. ini. Iya, adik-adiknya di bawah kan manggil itu kan. orang sih mereka. 11. 11 ya. Paling kecil saya nggak bisa bahasa Indonesia. Iya dulu. tapi sekarang udah bisa. Karena kan kelamaan di luar negeri. Iya. Yes. Sampai Nah, Apa tuh? anaknya nikah pun dia enggak. Oh ya. Itu tuh agak-agak sih sebenarnya tuh Iya keluarga kan? itu tuh. Kayak anaknya tunangan oke lah. Iya, tapi nikah loh gitu. Iya. Kasihan kan. Kasian banget terus Katanya. Hah? rumornya. Ini rumor ya, rumor. Jangan diniin. Jangan kalian highlight ya, tolong jangan kalian highlight. Dah, ayo Kak. Dia tuh ngomongnya kayak gini, kalau Geni Faruk nih ya, Umi Gen Halilintar nih, dia tuh nggak setuju sama Aurel. Ande. Karena ya kita lihat lah dulu Aurel tuh pakaiannya terbuka. Ya, tapi kan dia kan seksi kali. Maksudnya dia nggak berhijab kayak gitulah kan. Terus juga kayak misalnya dia tuh lebih condongnya ke Ria Ricis. Oh iya. Oh, dijodoh-jodohin dulu. Iya, Ricis. Cuma kan dia mau tapi Allah nggak berkehendak. Ya, Nggak bisa. Gimana? Hati anaknya juga bisa dipaksa kan? Malah dulu si Aurel tuh dilamar di kapal tuh lah. Ya. Kan ada tuh Aurel dilamar Iya. di kapal. Koperi. Kan pernah pisah bulan dulu sebentar. Iya. Iya. Nah, kan pernah pisah sebentar. Akhirnya tuh balik lagi itulah. Iya. Kuasa Tuhan. Ya kalau misalnya baju yang jadi patokan Untuk nilai orang. jadi kriteria menantu kan
tidak adil. Iya, Iya, itu nggak adil, Kak. Lah jadinya. Jadi maunya yang kayak mana? Yang kayak mana sih kayak gitu. Tapi kan sekarang dibuktikan sama Aurel itu. Iya. Dia tertutup kan. Karena dia bilang, Walaupun Kak, belum ini kan belum syari belum sempurna. Ya kan gitu. balik juga, Kak. Kita pengen yang bagus, ya lihat juga lah gimana kitanya iya, gitu iya, loh. kita. Iya, jangan minta yang bagus tapi kitanya Tidak. gitu gitu. Makanya katanya itu alasannya Gen Halilintar nih dia tuh nggak mau datang di tunangan, Ya, karena di nggak siraman, karena itu. di pernikahan, Iya. di sampai lahiran itu juga kan Iya, Pak, iya. si Anina tuh Iya. lahir dia juga nggak mau datang katanya Iya. karena itu. Dan yang cuman pro ke dia kayaknya Torik lah gitu. Iya, dan masa iya kalau misalnya dibilang masalah lockdown, Enggak. orang aja udah bolak-balik kok dari luar negeri. Bolak balik keluar. Iya, dia bolak-balik kan nggak kesini Iya. kesini kesana gitu. Iya. Kemana Orang gitu tuh ya juga orang orang juga kan udah bolak-balik misalnya dia dulu kan kalau asal di Malaysia. di Malaya. Ya, Iya. kan di Malaysia juga udah bolak-balik kok ke Iya. Indonesia. Kok dia nggak bisa pun kalau misalnya ada di karantina dulu, seenggaknya kan ini menikah nih kan nggak bisa pagi nikah lah kan nggak gitu kan. Iya. Aduh. Jauh-jauh hari udah jalan nih Iya, gitu. bisa pagi nikah lah kan nggak kayak gitu kan, ada persiapan kan. Iya. Nah, pastilah anaknya ini juga udah kasih tahu lama sama Iya, bapaknya. pastilah. Itulah makanya. Pun kalau misalnya memang ada karantina ya udah pulang aja kan dulu. Sebulan Pulang dulu sebelum karantina. gitu. Heeh. Intinya emang nggak mau datang. Iya, intinya tuh nggak datang ada. Intinya udah ada ya. Bilang dia ada urusan, dibilang lah Iya. memang Malaysia ini lockdown kali ketat, tak boleh kemana-mana. Padahal Harus di Malaysia aja. Benar juga. Padahal juga. orang bolak balik. Iya, Iya. udah bolak-balik. Kayak gitu. Ini Malaysia dekat sini loh. Di atas kitanya. Coba lihat nanti. di mana? Nah, ini namanya plafon. Namanya ini plafon ya. Tolong ini plafon. Malaysia. Wah, itu tuh Malaysia. Oh iya, pula Isa tuh Iya. Itulah. Terus sampai mah yang kedua nih si Oh. Gen Halilintar, si Aurel hamil. Ya, Hamil lagi. Iya. Itulah pertama kali orang tuh datang pas semuanya. baby shower. Ini enggak baby shower. Apa? Gender reveal. Iya, gender Iya, Pas just reveal. reveal tuh. Yang Amina gender reveal nggak datang. Iya. Yang Tasyakuran juga nggak datang. 7 bulanan ya? Iya, Ya 7 bulanan juga nggak datang. Kan cuma kalau nggak salah cuma pas si Amina nih. Bagaimana perasaan atau Si Amina nih sakit? Akikah. Nggak Akikah dong. Apa tuh? Akikah juga dia nggak datang. Ah. Amina ulang tahun kali ya. Oh Iya, ulang Iya, tahun dia pada datang saat ya. ulang tahun yang pertama katanya Iya. teman yang nggak Kalau nggak salah datang. itulah dia yang datang. Tapi Aurel tuh kuat juga ya. Kuat, Sebagai Iya kan Kak. menantu gitu kan. Didikan Mungkin orang yang tuanya nggak suka. Kak. Mungkin Iya. orang tua yang nggak suka, bukan saudara-saudaranya. Jadi Iya. dia masih bisa merasa kayak Welcome dari keluarga si orang tua Ata gua aja nggak gitu. suka. Ya gitu loh maksudnya. Beda lagi kan sama belum deh. Itu si Gen Halilintar tuh kan dia kabarnya kecewa Kecewa karena. si Aurel nih hamil anak perempuan lagi. Oh iya iya iya. Iya, Ada dia kan baca punya gitu. Dia maunya anak laki-laki. Tapi itu kayak mana kalau barangnya dapat itu? Hah? Iya kan? Kakak udah punya anak nih. Anak laki-laki sama perempuan tuh sama aja kan? Yang Sama penting aja. sehat kan Sehat. Kak? Itulah dia tuh maunya kayak orang ini dia anaknya Apa laki-laki lah. ngikut mereka gitu Nah, selang-seling? dia maunya laki-laki. Cuma kan Nggak bisa. kan marah lagi. Aura tuh kayak agak dia tuh kayak kasih alasan lah. Dia tuh nggak mau disalahkan. Karena kan itu juga nggak bisa perempuannya juga yang disalahkan kan ya. Iya. Nah, Aura ini bilang lah kalau misalnya Atani disuruh makan daging, makan ini yang supaya bikin anak tuh jadi laki-laki. Oh, ada Kan ada dia program. nggak mau, tapi nggak mau daging lah atau nggak mau apalah kayak gitulah. Tapi kan yang salah di mata keluarga Perempuan lagi perempuannya. gitu Iya, kan. iya, Memang kan perempuan susahnya ya. jadi perempuan Iya. tuh Kan gitu kan. tempat aja ya. Iya, tempat numpangnya aja. Iya. Kan iya. Iya, kan nanti tahu-tahu keluar kan tengok kan. Ya tapi numpang itu loh Kak. Iya, kan? Kak, tapi Kak dibilang numpang, kita yang habiskan Kak. Iya. Iya sih. Ya gitu kan lah. bukan nggak adil sih, tapi janganlah dibilang tempat numpang Kak. Memang iya numpang kan?
pas lah kita bawa kemana-mana 9 bulan, ada program dari bapaknya, dekat kali sama bapaknya. Iya. Kecewa. Yang diperhatikan bayinya bukan ibunya gitu kan. After melahirkan gitu. Aduh. Itulah makanya. Terus juga kan kayak Gitu. kalau Aurel ini kan kayaknya dia tidak direstui sama mertuanya dulu. Iya. Tapi kan keluarga Atta yang lain kayak Tori, kayak si Sofwa dan Sajida. tuh kan Sajida. mendukung. Nah beda lagi nih sama Puji sama Tori. Aduh. Nah kalau itu kan memang kayak Kayak mana ngomongnya kayak mana ya? Kayak itu mereka tuh yang bener-bener masih cinta tapi dipisahkan gitu. Iya. Nampak kali patah hati. terpaksa dipisahkan orang tua. Itu lucu sih mereka bisa. Kenapa? Oh, gaya pacaran. Iya, aku juga Pacarannya sih. lagi. Iya, gaya Ya, pacarannya sih. sih. Aku agak risih sama mereka sebenarnya. Dengan pakaian Fuji ya. Iya. Indonesia kayak gitu deh. Iya. Kayak apalagi yang dia lagi dinner pakai baju merah. Iya. Iya kan? Di Dia di belah-belah kan? dia, Iya. Iya. Yang gini tuh kan. Iya, iya. Iya. Kerahnya itu. Iya. Iya sih, aku nggak. Kalau dari sisi itu mungkin dia. Iya, dari tapi sisi itu iya, tapi kalau kepribadian dan nggak seharusnya gitu loh Kak, orang yang saling mencintai tapi dipisah hanya karena orang tua gitu kan ada cara lain kan, diajak ngobrol Dan gitu. Tori pun bilangnya kan terus kayak tidak pernah dia tuh orang tuanya tuh kayak ketemu kan lah Puji sama orang tuanya gitu kan. Dia selalu beralasan kan kalau misalnya belum ada waktu, netizen ya. belum ada ini, yang ini bisa, yang ini nggak bisa, pokoknya Oh, timing yang pas nggak ada gitu. timingnya tuh nggak pas terus. Nggak ketemu. Tapi masa ya selama ini mereka Iya. di Jakarta nggak bisa meluangkan waktu Sebentar Kalau gitu. katanya ngomong di nih besok mau ngenalin pacar Puji gitu ya. ini Iya. gitu kan. Bisa nggak minta waktu? Ya, gitu. bisa nggak minta waktu nih? Atau pas kita tahu misalnya nih orang tua kita lagi kosong, ya udah bawa Ajak aja, cewek bawa tuh, aja yang iya. satu, kayak gitu kan Kak. Ya Mungkin dari awal udah ada penolakan. mungkin, tapi kan mana sih Lagi- uang? Siapa Torik yang mau berjuang? Maksudnya tuh mungkin kan kita nggak tahu juga kan Kak, mereka udah berjuang di belakang. Tapi kan kayaknya kalau memang benar-benar sayang, kenapa nggak dicoba? Mungkin mereka sengaja rehat untuk mengetahui seberapa dalam cinta mereka. Iya sih. Aduh, dalam Iya, sekali. enggak yang terlalu banget. Mungkin itu kali kan. Coba dulu kita pisah gitu kan. Iya, pisahnya pas di ulang tahun Tori pula tuh kan. Iya, itu. Ya Allah. Tapi kemarin dia waktu ponakannya itu ulang tahun dia tetap datang loh si Torik. Iya. Oh, sih, memang. Satu Atau mobil gini kan. gitu. apa? HTS. Penghargaan, Penghargaan iya, itu. ya, Backstreet lah ya. Iya. Gitu Bisa kan. jadi. Tidak diketahui sama Awak media, lah, netizen kan. gitu. Soalnya mereka putus padahal masih, tapi nggak tahu juga sih. Iya. Siapa? Kalah. Oh, kira-kira. Tapi kalau udah cinta apa aja bisa dilakukan loh, nggak bisa dibilang itu kurang kerjaan sih. Iya sih. Hmm. Kaulah bulan, kaulah bintang. Iyalah. Astoy. Bisa jadi gitu. Bisa. Nggak tahu juga sih gitu kan. Tapi kalau ngelihat mereka kayak gitu kasian sih lihatnya terpisah. Ya kan orang tua. Iya kan. Harusnya kayak ya mungkin kalau misalnya kan itu kan katanya kan Sohwa waktu itu kalau nggak salah pernah like komen orang yang bilang Fuji itu bajunya terbuka atau apa gitu. Nah, jadi kakak-kakaknya juga nggak ada yang kakak-kakak sama adik-adiknya ini juga nggak ada yang mendukung dia lah gitu. Nah, mungkin Atta juga kayak pro gitu kan sama Torik. Cuma kan kita nggak tahu juga nih apa yang dibilang Atta sama Torik. Karena mengingat juga dulu kalau si Aurel pergi sama Atta, dia nggak pernah pakai baju yang terlalu terbuka kayak Fuji. Oh, iya Kalau sih. Fuji ini kan terbuka ditambah lagi mungkin karena orang tuanya haji. Iya. Nah, itulah kan. Cuma kan janganlah menyangkut pautkan oh anak haji anak ini, janganlah kayak gitu kan. Kayak anak Pak Ustadz aja kayak Nggak semuanya kan yang Nggak baik semuanya gitu. yang- Tergantung pribadi nggak masing-masing. Bapaknya baik, Iya. ibunya baik, anaknya gimana. Mm-mm. iya. Pasti dalam satu buah pohon itu ada lah buah Yang yang busuk, rusak. yang rusak ya yang busuk pengajar kan. Bener nggak? Benar. Nah, cuma kan selagi orang tua
bapak mama Fuji juga nggak pernah mempermasalahkan pakaian anaknya kan. Kenapa Iya, nggak pernah. kenapa kok sampai mama bapak orang yang mempermasalahkan baju anak nih gitu lah. Kita nggak tahu ya, nggak tahu dia udah juga ngomong Fuji-nya nggak mau dengar. Nah, Bisa jadi. Ya, Kita kan banyak cuman faktor. Iya. 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 Aduh, apa karena efek sekarang juga bisa Kak. Kayaknya sih. Kebanyakan kan nggak cuma dia aja kan, artis juga banyak yang kayak gitu kebanyakan gitu. Iya. Bajunya terbuka makin pendek Ini Iya, itulah kayak kan. gitu. Jadi kayak, tapi kan ya balik lagi lah, kasihan lah lihat mereka itu kayak lihat mereka tuh kayak dipisahkan tuh cuma gara-gara isu-isu kayak gitu. Iya. Tapi kan mereka kan pasti malu kan kalau misalnya mengaku iya, keluarga Iya. saya tidak menyetujui. Pasti kan kayak beban dan mungkin si Torik ini juga takutnya tuh nanti keluarga dia lagi yang ujung-ujung kena Apalagi gitu. bertanya sama netizen Iya. lagi. Udahlah, masalah kakaknya udah kena juga, tambah kok dia kena lagi, Iya, gitu kan. Cuman teori netizen balik lagi kan, walaupun gitu Iya. kayak gitu, tapi kenapa masih nggak diterima? Ya, itulah kayak Kan. lagi kan. Kalau kepribadiannya baik, cuma mungkin karena masalah pakaian Iya, ya. pakaian. Cuman itu Terus, kayaknya Dia speknya mungkin yang ini kali yang tertutup. Iya, atau mungkin nggak sampai sebenarnya kira spek orang tuanya sih. Siapa sih kira-kira? iya kan? Kayak Ria Ricis siapa? Atau mungkin mau pakai baju yang betul-betul kok, pakai kaos, pakai lengan panjang, pakai baju baseball, pakai jilbab, pasmina, pakai topi, pakai celana kargo, pakai sepatu warna merah. Kita kan tahu ya. itu siapa tuh? Itu kayaknya Bukan anaknya tuh kayak itu kayaknya style enggak, anaknya juga ada, coba aja. anaknya tahu itu Yang pakai baju makanya. baseball tuh. Iya, si Sol. Ya, Tapi stylenya keren kok. hip hop gitu. Hip hop banget. Hip hop gitu. Gila sih, Allah subhanallah. Ini aman kan ya? Aman dong, ya kan? Kan kita opini hanya beropini, tidak mengiring opini publik. Teman-teman tahu lah gitu. Tahu lah, Cerdas kan? netizen. Netizen cerdas. Jangan gampang terpengaruh. Iya, jadi kayaknya kalau makin lama kita membahas yang ini kayaknya makin melebar kemana-mana. Ya, betul. Jadi mungkin sampai sini aja lah ya dulu kita bahas-bahas masalah artis-artis yang udah berapa kali tadi aku kena ya? Banyak. Banyak ya yang kayak- Copyright. siapa tadi? Editor, PR editor. Rafael Trisambur. Iya, Rafael. Bilang lagi ya Allah, maaf ya Pak Rafael. PR editor ini, PR editor. Iya. Tolong ya. Tolong ya editor di Makanya Pak Rafael. lagi nggak langsung aja buzzer bilang itu. Jadi Rubicon anaknya gitu. Jadi positif ya. Maaf ya, mungkin ntar. Lagi. Oke teman-teman, sampai dulu kita bincang-bincang masalah isu-isu dan kasus-kasus di dunia entertainment yang lagi hangat-hangatnya belakangan ini. Kita ketemu di lain kesempatan.